Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Junika. Malam Bu Mega. Oke, sepertinya ada yang mau Ibu ceritakan ya dengan saya. Apakah betul? Ya Bu Mega, gini ya Bu Mega, akhir-akhir ini saya merasa itu murid di kelas saya ajar kurang antusias Bu Mega dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah di sini selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya. Itu jadi Oke, kendala baik. saya, masalah yang saya temui seperti itu Mega. Oke, baik ya Bu ya. Jadi 50% yang hanya mengerjakan tugas seperti itu Bu Iya, ya, dari istilahnya 100%. Nah, jadi menurut Ibu Junika nih, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita malam hari ini Bu? eee, harapan saya Bu Mega supaya ada solusi atas permasalahan saya tentang permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu Mega. Saya Oke. ajarkan ya, heeh. Gitu ya Bu ya, berarti Iya terkait dengan antusias siswa seperti itu iya, ya Bu ya, ketika Ibu mengajar. Baik, Nika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? kalau saya ingat nih kembali ya Bu Mega, Hmm, hal yang menyebabkan murid ini, kurang antusias dalam pembelajaran ini, pertama sepertinya sedikit membosankan bagi mereka, kemudian terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, kemudian yang kedua saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran tersebut, Bu Mega. Itu yang oh menjadi begitu ya Bu ya. halnya, Jadi, penyebabnya. jadi membuat siswa tersebut bosan gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Oke, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Kalau menurut Ibu gimana? Menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang sangat menyenangkan, Bu Mega, Hmm, membahagiakan mereka, iya. kemudian asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan bagi mereka, Bu Mega. Seperti itu, Bu Mega, Oke. yang ingin saya itukan seperti itu, Bu Mega. Mhm. Bagus sekali ya Bu Jinika ya, pendapat Ibu seperti itu. Lalu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, ya. Mhm. Yang mana sebelumnya sudah kita pelajari bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita Iya, harus berpihak kepada murid karena ingin membahagiakan mereka seperti itu. Karena murid di sini untuk diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian misalnya ada ice breaking Bu Mega. Kadang-kadang mhm, mereka tuh ketika mereka lah mulai ngantuk mungkin ya iya, kita selingi dengan ice breaking pasti mereka tambah senang. Kadang-kadang malahan mereka yang menawarkan, "Bu, kita ice breaking aja dulu." Oke, seperti itu. Nah, games ya supaya pembelajarannya lebih menarik seperti itu Bu Mega. oke. Saya setuju sekali Bu, ada ice breaking seperti itu Bu ya, atau games-games yang bikin mereka tertarik seperti itu dan meningkatkan semangat mereka dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya, Selanjutnya, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, tadi kan saya dengar ada 50% ya, Bu, ya, iya, heeh, yang cuma mengumpulkan tugas dari iya. 100% istilahnya seperti itu, Bu, ya. Apa sih, kira-kira menurut Ibu penyebab sehingga mereka itu murid-murid Ibu maksudnya, kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Eee, Kemungkinan bisa jadi nih Bu Mega, menurut Mhm, mereka mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, ya, kemudian, isinya banyak yang harus diisikan, kemudian, mhm, tanpa saya beri, iya, sumber belajar yang beragam, sehingga mhm. bagi mereka tidak mengasihkan, membuat mereka bosan tadi, sehingga mungkin tugas mereka abaikan seperti itu, karena kurang mengasihkan mungkin bagi mereka, seperti itu.
Oh gitu. Oke, terkait dengan sumber belajar, kira-kira Ibu Junika menggunakan sumber belajar apa di kelas? Kalau di kelas saya menggunakan buku teks yang Hmm. ada di perpustakaan misalnya, buku saya sendiri seperti itu, Bu, yang saya Hmm. gunakan sumber belajarnya. Berarti Ibu hanya menggunakan buku teks ya, Bu ya? Heeh. Adakah Itulah sumber mungkin yang belajar salah lain? satu menyebab anak tadi kurang ya Bu Mega ya, kurang Oh. antusias dalam pembelajarannya, mungkin seperti itu Bu Mega. Hmm. Selain buku teks, apakah ada sumber belajar yang lain, Bu, yang Ibu gunakan? Eh, saya pikir banyak sebenarnya Bu Mega. Sumber Hmm. belajar itu bisa melalui video, YouTube dan segala macam, artikel, kemudian dari internet, atau bisa juga digunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya seperti IG, kemudian yang di TikTok seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang kan memang lebih senang ke arah aplikasi seperti itu, karena mereka kalau melihat tontonan itu sepertinya lebih wow seperti itu, asik seperti itu Bu Mega. Oke, betul sekali Ibu. Jadi makin berkembangnya pendidikan, kita juga sebagai guru Iya, harus semakin kreatif ya Bu ya, iya benar. dalam istilahnya apa namanya, merancang sumber pembelajaran kita seperti itu Bu. Media apa yang akan kita gunakan agar Mm-mm. anak-anak menjadi semangat seperti itu Bu ya. Karena biasanya kalau cuman pakai buku bosen ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, Kita pun betul. sebagai gurunya mungkin agak jenuh juga seperti itu karena ketika kita menggunakan teks buku itu mungkin anak-anak nih karena penerapan literasi sekarang ini anak kurang dalam Betul literasi seperti sekali, itu. Bu. Kalau tidak kita arahkan ke literasi, anak-anak tidak bakalan seperti itu. Saya yakin sekali kalau Ibu Junika bisa menggunakan berbagai macam media belajar ya, Bu ya, atau sumber belajar seperti itu yang membuat nanti murid-muridnya antusias lagi ya, Bu ya, dalam Ya, pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? eh, yang rencana saya kepengen yang akan saya lakukan Ya. pembelajaran ini adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang Mm-mm. pertama, kemudian menggunakan sumber yang beragam Ya. seperti video, YouTube, dan TikTok. Nah, kemudian yang kedua itu saya ingin memberikan tugas anak itu tidak terlalu banyak, Bu Mega. Oke. Percuma kadang-kadang kita, saya pikir terlalu banyak saya memberikan tugas, ternyata Mm. tugas itu pun diabaikan oleh anak. Kenapa? Sekarang saya berpikir lebih baik saya apa namanya, rencananya akan mengurangi seperti itu Bu Mega. Mm. Kemudian, Oke. bentuk tugasnya juga Bu Mega, Mm. apa namanya, saya sesuaikan dengan minatnya, minat dan Oke. bakat murid. Istilahnya saya melaksanakan pembelajarannya itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Bu Mega. Sehingga murid itu tidak terkesan, dipaksa, tetapi mereka memang senang dengan mengerjakan tugasnya. Sehingga dengan hal yang seperti itu mungkin tugasnya bisa saya menggunakan drama atau Mm. lagu misalnya dengan puisi atau pantun atau laporan seperti digital karena kita sudah mengarahkan juga ke digitalnya biar anak-anak mengenal IT seperti itu Bu Mega Oke, rencananya. menarik sekali ya Bu ya, untuk media pembelajaran yang Ibu kembangkan untuk kedepannya seperti itu Bu ya. Nah inilah harapan kita Bu dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Biar apa pembelajaran itu berpihak kepada murid ya Bu ya. Iya Nah benar. semoga apa yang Ibu rencanakan yaitu bisa berhasil ya Bu ya. Mm-mm. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu dalam waktu dekat ini Bu? Eh, saya berkomitmen di sini untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber-sumber belajarnya Ya. untuk eksplorasi materinya sehingga murid Mm. saya itu tidak dapat menjalankan merdeka belajar Bu Mega dan saya Hmm. akan membuat murid-murid saya itu senang
mengasihkan bagi mereka dalam kegiatan proses pembelajaran, kemudian tanpa ada paksaan. Karena kalau kita paksa otomatis anak itu tidak akan menarik untuk belajar seperti itu. Kemudian saya akan serahkan pemilihannya Bu Mega, pemilihan sumber belajarnya menurut siswa. Karena kita berpihak kepada murid sesuai dengan berdiferensiasi tadi Bu Mega. Seperti itu Bu Mega. Oke, bagus sekali ya Bu Junika ya. Dan saya sangat mendukung Bu atas rencana Ibu yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Mega waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu Mega. Dinanti-nantikan murid kita bukan artinya tidak diharapkan murid, tetapi keinginan kita adalah akan dirindukan murid seperti itu Bu Mega. Mudah-mudahan ya Bu Mega. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Pokoknya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, kita sebagai guru harus mempunyai gerakan baru. Iya. Ya, jadi apakah ada lagi yang mau diceritakan Bu Junika? Sudah cukup mungkin Bu Mega. Ini terima kasih Bu Mega dengan adanya kita saling berkolaborasi ini, kemudian dengan diskusi seperti ini akan membuat kita sebagai guru itu sebenarnya plong Bu Mega ya, ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan apa yang terjadi di sekolah kita, jadi solusi bagi kita, bukan hanya tadi dengan seperti ini nanti mungkin praktek coaching ini akan kita terapkan Bu Mega di sekolah kita, supaya teman-teman itu tahu sepertinya praktek coaching itu memang ada prosedurnya, jadi alurnya sesuai dengan Tirta tadi ya Bu Mega, ada apa namanya alur-alurnya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Ya, betul. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan apa yang bisa kita dapatkan bisa kita tularkan kepada rekan sejawat kita. Iya. Untuk mengakhiri ini, saya mau mendengarkan semangat guru penggerak dulu ya Bu ya. Salam guru penggerak. Tergerak, menggerakkan. Baik, sekian untuk percakapan coaching kita hari ini ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.